Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik semua ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya, Ibu akan mengecek hadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nopri Widodo. Kenapa Nopri Widodo tidak hadir hari ini? Oh, sakit. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Tidak ada lagi ya? Berarti yang tidak hadir hari ini cuma Nopri Widodo ya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku pelajaran matematikanya, buka buku catatannya, buka buku latihannya. Hari ini kita akan belajar, kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Ya, bagus, sudah siap semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perkalian dua matriks. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi perkalian dua matriks. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks, kemudian operasi perkalian skalar pada matriks. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang masih mengingat apa sih yang dimaksud dengan ordo? Ya, Inka silahkan. Ya, jadi ordo adalah banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Bagus sekali. Terus Ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan elemen? Ya, Yendi silahkan. Iya, benar sekali kata si Yendi. Elemen adalah banyaknya bilangan pada baris dan kolom suatu matriks. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep operasi perkalian dua matriks. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep operasi perkalian pada matriks ke dalam masalah kontekstual. Jadi seperti itu ya. Di sini ada yang tahu apa kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak ya. Salah satunya seperti dapat mempermudah mengerjakan data, menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Nah, biasanya matriks ini sering terjadi pada tabel. Nah, contohnya seperti pembuatan sebuah jurnal, pembuatan sebuah raport, kemudian juga dapat membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Dan teori matriks ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan kolom-kolom yang ada pada tabel maupun mengurang serta mengalihkan nilai pada baris dan kolom yang ada pada tabel tersebut. Nah, oleh sebab itu, langsung saja kita akan mengamati masalah 3.5 di halaman 94. Kalian bisa lihat di buku kalian ya. Yang berkaitan dengan operasi perkalian dua matriks. Yuk kita amati bersama-sama. Pada masalah 3.5 ini, suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapnya, rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, kalian bisa perhatikan ada data disajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan ya.
Pada tabel pertama, cabang 1 terdiri dari handphone 7 unit, komputer 8 unit, dan sepeda motor 3 unit. Kemudian cabang 2 terdiri dari handphone 5 unit, komputer 6 unit, dan sepeda motor 2 unit. Sedangkan di cabang 3 terdiri dari handphone 4 unit, komputer 5 unit, dan sepeda motor 2 unit. Nah, di situ juga ada tabel. Terdapat harga handphone itu 2 juta, harga komputer 5 juta, harga sepeda motor 15 juta. Kemudian, perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Kalian juga dapat perhatikan alternatif penyelesaian yang ada di buku pada halaman 95. Di situ ada alternatif penyelesaiannya, dapat kalian perhatikan ya. Nah, selain alternatif penyelesaian yang ada di buku, kita dapat juga menyelesaikannya ke dalam bentuk matriks secara langsung. Yang pertama, caranya kita ubah dulu tabel tadi ke dalam bentuk matriks. Nah, di mana tabel pertama tadi yang mempresentasikan jumlah unit di setiap peralatan yang dibutuhkan setiap cabang itu kita misalkan dengan matriks C berordo 3 kali 3. Kita masukkan nilai yang ada pada tabel tadi, yaitu berapa? 7, 8, 7, 8, 3, kemudian 5, 6, 2, 4, 5, 2. Nah, kemudian pada tabel kedua tadi yang mempresentasikan harga per unit di setiap peralatan itu kita misalkan dengan matriks D berordo 3 kali 1. Misalkan matriks D berordo 3 kali 1 di mana barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. 2, 5, 15. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, caranya kita kalikan matriks pertama dengan matriks kedua ini. Kalikan matriks pertama dengan matriks kedua. Kita kalikan dengan 2, 5, 15. Nah, perhatikan cara mengalikan matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Itu baris pertama pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Ingat ya, baris pertama pada matriks pertama kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Kita kalikan setiap elemen yang seletak, kemudian nanti akan kita jumlahkan. Sehingga kalau kita kalikan yaitu 7 dikali 2 tambah 8 dikali 5 ditambah 3 dikali 15. Nah, kemudian pada baris yang kedua kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Kenapa? Karena pada matriks kedua cuma hanya ada satu kolom, jadi kita kalikan dengan kolom yang ada, yaitu 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 5 ditambah 2 dikali dengan 15. Nah, kemudian pada baris ketiga seperti tadi juga kita kalikan dengan kolom yang ada pada matriks kedua, yaitu 4 dikali 2 tambah 5 dikali 5 tambah 2 dikali dengan 15.
Kemudian kita hitung hasilnya. Kita kalikan 7 dikali 2 14 ditambah 8 dikali 5 40 ditambah 3 dikali 15 45 5 dikali 2 10 ditambah 6 dikali 5 30 ditambah 2 dikali 5 15 2 dikali 15 30. Kemudian pada baris yang ketiga 4 dikali 2 8 ditambah 5 kali 5 25 ditambah 2 dikali 15 30. Kemudian akan kita peroleh hasilnya 14 ditambah 40 54 ditambah 45 berapa? 99. Kemudian baris kedua 10 ditambah 30 40 ditambah dengan 30 berarti 70. Pada baris yang ketiga 8 ditambah 25 33 ditambah 30 sama dengan 63. Nah, jadi dapat kita peroleh hasilnya yaitu matriks 99, 70, dan 63. Nah, hasilnya sama ya dengan alternatif penyelesaian yang ada di buku. Jadi, operasi perkalian dapat dilakukan apabila matriks pertama ini berordo 3 kali 3, di mana banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 3. Nah, kemudian pada matriks kedua itu berordo 3 kali 1. Tuh, banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom ada 1. Nah, jadi syaratnya operasi perkalian pada matriks itu dapat dilakukan apabila banyaknya baris pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Nah, sehingga nanti akan diperoleh matriks baru yang berordo 3 kali 1. Dari mana 3 kali 1? Dari sini ya. Dari sini. Sehingga diperoleh matriks 3 kali 1. Nah, kemudian syarat selanjutnya yaitu perkalian matriks dilakukan dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris ke I pada matriks A dengan elemen kolom ke J pada matriks B. Kemudian nanti hasilnya akan dijumlahkan. Sampai sini, apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan dari pembahasan yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Oke, tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan ya? Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai operasi perkalian dua matriks, silahkan kalian berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya. Oke, silahkan atur tempat duduknya, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan masing-masing. Oke, baiklah ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD buat kalian. Silahkan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Silahkan kalian diskusikan. Kemudian hasil diskusi kalian nanti, hasil pekerjaan kalian akan kalian presentasikan di depan ya. Sekarang Ibu bagikan. Oke, nah kalian harus bekerja sama ya. Tidak boleh ada yang bekerja sendiri-sendiri. Silahkan, selamat bekerja. Yang masih belum jelas atau ada yang masih belum dipahami, silahkan tunjuk tangan ya. Nanti akan Ibu datangi kelompoknya. Nah, sekarang waktu berdiskusi kalian sudah habis. Apakah sudah selesai semua pekerjaannya? Ya, sudah selesai semua ya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan
hasil dari pekerjaan kalian ke depan ya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Kelompok siapa yang mau maju mengerjakan di depan? Silahkan. Ayo, untuk soal nomor 1, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oh ya, kelompok 2, silahkan. Kelompoknya Christine, ya, silahkan maju dan kerjakan di depan. Coba yang lain, perhatikan temannya yang depan ya. Yang sama jawabannya dengan kelompok 2. Oke, sama semua ya? Ya, benar sekali. Jadi, ini jawaban dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah maju ke depan. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Silahkan. Tunjuk tangan. Kelompok siapa yang mau maju? Selesaikan yang nomor 2. Ya, kelompok 1 silahkan. Kelompoknya Mirna, silahkan maju ke depan, selesaikan soal nomor 2. Tangan untuk kelompok 1 yang sudah maju ke depan. Nah, bagaimana semuanya? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban teman kalian yang sudah maju tadi? Jika ada yang masih berbeda, silahkan dicek sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk diskusi dan presentasi dari hasil pekerjaan kalian tadi. Setelah dari penjelasan awal tadi hingga diskusi dan presentasi kalian tadi, apakah ada yang masih belum jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan tanyakan sekarang ya. Silahkan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya? Ya, baiklah, jika tidak ada yang ingin kalian tanyakan atau jika tidak ada yang ingin bertanya, nah, jadi kalian tadi sudah melakukan diskusi dengan kelompok kalian, kemudian kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Di sini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari dari awal tadi? Yo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Siska, silakan. Iya, terima kasih Siska. Ya, beri tepuk tangan buat Siska. Apakah ada yang punya pendapat lain selain Siska? Oke, tidak ada lagi. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai operasi perkalian dua matriks. Nah, jadi intinya operasi perkalian matriks A dan B itu dapat dikalikan apabila banyak baris pada matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Nah, hasil perkalian matriks A berordo M kali N. Hasil perkalian matriks A berordo M dikali N dengan matriks B berordo M kali P itu adalah matriks baru yang berordo M kali P. Jadi seperti ini ya. Jadi artinya kalau baris matriks A tidak sama dengan banyaknya kolom pada matriks B, maka itu tidak bisa dikalikan ya. Jadi seperti itu. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, nah, Ibu ada soal untuk kalian kerjakan di rumah. Silahkan kalian kerjakan soal ini secara pribadi dan tidak boleh mencontek ya. Kemudian akan kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ini Ibu bagikan. Oke. Demikian ya. Kemudian kalian jangan lupa belajar mengenai materi determinan dan inverse matriks. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nanti. Oke, jadi sebaiknya kalian belajar terlebih dahulu di rumah ya.
Jadi pertemuan kita hari ini akan Ibu akhiri. Nah, silahkan kalian beristirahat dan selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.